Halo semuanya, pernahkah kamu berpikir, apa sebenarnya hukum yang ideal itu? Apakah cukup hanya dengan mematuhi aturan atau ada nilai yang lebih tinggi di balik hukum? Di dalam filsafat, ada satu pandangan yang memandang hukum sebagai sesuatu yang luhur dan bermoral, yaitu pemahaman hukum idealis. Namun, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rifda Maharani dengan NIM 2324163 dari Universitas Ahmad Dahlan. Pemahaman hukum idealis lahir dari aliran filsafat idealisme yang percaya bahwa realitas sejati bersumber dari ide, nilai, dan akal budi manusia. Artinya, hukum bukan sekadar peraturan buatan manusia, melainkan perwujudan dari cita-cita moral dan keadilan yang abadi. Dalam pandangan ini, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara moral. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan kesempurnaan hidup manusia. Adapun beberapa tokoh dengan pemikiran filsuf idealisnya seperti Plato yang mengatakan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide. Maka, hukum seharusnya mencerminkan ide keadilan yang sempurna dan abadi. Bagi Plato, hukum bukan sekedar alat kekuasaan, tapi sarana membimbing manusia menuju kebaikan. Yang kedua ada Immanuel Kant, yang menekankan bahwa hukum harus bersumber pada akal budi dan moralitas universal. Menurutnya, hukum sejati harus menghormati kebebasan manusia dan berlandaskan prinsip moral yang rasional, bukan sekedar perintah negara. Yang ketiga ada Hegel, melihat hukum sebagai bagian dari perkembangan roh atau kesadaran moral manusia, Geist. Hukum terus berevolusi mengikuti perkembangan moral masyarakat menuju keadilan yang lebih tinggi. Ada juga ciri-ciri utama pemahaman hukum idealis, antara lain, yang pertama itu menjunjung tinggi keadilan dan moralitas, lalu yang kedua itu ada menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepastian hukum. Yang ketiga juga ada melihat hukum sebagai sarana penyempurnaan manusia. Lalu yang keempat itu ada mengaitkan hukum dengan etika dan kebijakan. Yang kelima itu menolak hukum yang bertentangan dengan moral dan nurani. Lalu, seperti apa sih konsep hukum yang ideal menurut pandangan ini? Dalam filsafat idealisme, hukum yang ideal adalah hukum yang pertama, menyatukan antara hukum positif dan nilai moral. Artinya, setiap aturan hukum tidak hanya sah karena dibuat oleh negara, tetapi juga karena mewujudkan keadilan dan kebaikan. Yang kedua, berorientasi pada tujuan moral. Hukum ideal harus membawa manusia menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Bukan hanya menakuti dengan sanksi, tetapi juga mendidik dan memperbaiki perilaku manusia. Yang ketiga itu menyadarkan, bukan sekedar memaksa. Hukum yang ideal bekerja melalui kesadaran moral warga negara, bukan hanya melalui ancaman pidana. Dengan kata lain, hukum seharusnya menyatu dalam hati nurani masyarakat. Yang keempat itu ada fleksibel terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpijak pada nilai keadilan universal. Artinya, hukum boleh berubah mengikuti konteks sosial, tapi esensinya moral harus tetap sama, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan begitu, hukum ideal bukan hanya alat pengatur, tetapi juga pembimbing moral bagi kehidupan manusia. Di zaman sekarang, ketika hukum seringkali dianggap dingin dan kaku, pandangan idealis mengingatkan kita bahwa hukum harus punya jiwa. Hukum yang baik bukan hanya yang ditegakkan, tetapi juga yang dirasakan adil oleh hati nurani. Seperti tadi kata Plato, hukum yang adil adalah hukum yang membuat manusia menjadi lebih baik. Jadi, konsep hukum yang ideal adalah hukum yang menyatukan akal, moral, serta keadilan, bukan sekedar teks undang-undang, melainkan cermin dari nilai kemanusiaan yang luhur. Sekian yang bisa saya sampaikan sebagai mahasiswa. Jika ada salah atau kekurangan dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa, bye-bye.